warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Di musim pandemi seperti ini, jangan lupa selalu untuk menerapkan 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Nah, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada, karena pada musim pandemi seperti ini kesehatan itu penting. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya sudah siap? Baik, ayo berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai materi rukun iman. Nah, sebelum kita menginjak ke materi, ibu punya ice breaking nih buat kalian. Coba lihat ibu ya, tirukan apa yang ibu praktekkan. Nah, kalau ibu bilang tepuk semangat, nanti kalian praktekkan seperti ini. Tepuk semangat, semangat, gitu ya. Yang ibu ulangi sekali lagi ya. Tepuk semangat, semangat. Kalau bisa yang heboh, teriakannya yang kencang, dan jangan lupa gerak tangannya digerakkan ya. Nanti biar kalian semangat. Sudah siap kalian semua? Kalau sudah siap, tirukan ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat, semangat. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Baik, sudah semangat semuanya? Nah, kalau sudah, kita langsung ke materi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai rukun iman. Baik, sebelum ibu jelaskan terkait tentang rukun iman, silahkan kalian semua buka bukunya, dibaca terlebih dahulu ya. Terus ada gambar-gambar, jangan lupa diamati. Nah, ibu beri waktu 10 menit buat membaca materi. Jangan lupa di pause dulu videonya. Baik, oke anak-anak? Silakan. Sudah dibaca semuanya ya. Nah, kalau sudah berarti kalian sudah punya gambaran nih terkait materi rukun iman. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan tentang arti dari rukun iman. Nah, rukun iman itu terdiri dari 2 suku kata, yaitu rukun dan iman. Nah, apa sih artinya rukun? Ya, artinya rukun adalah pondasi atau dasar-dasar. Nah, sedangkan artinya iman apa? Pasti kalian masih ingat dong. Apa kan kalian tadi sudah membacanya? Iya, iman itu artinya percaya atau meyakini. Nah, jadi rukun iman itu adalah dasar-dasar kepercayaan kita sebagai orang muslim. Nah, orang yang beriman itu disebut mukmin. Nah, sedangkan orang Islam harus selalu beriman kepada Allah, harus selalu percaya dengan adanya Allah. Nah, sekarang siapa yang tahu ada berapa rukun iman? Nah, kalau di materi tadi kalian kan sudah membaca, sudah mengamati gambarnya. Di buku cetak tadi ada berapa gambar? Ada 6 gambar, ya benar. Berarti rukun iman itu ada 6. Apa saja anak-anak? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qadha dan qadar. Ya. Iman kepada Allah itu artinya adalah kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu nyata. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya keberadaan alam semesta. Nah,
alam semesta ini isinya yang menciptakan itu adalah Allah. Nah, yang kedua, iman kepada malaikat. Apa artinya? Artinya itu iman kepada malaikat artinya kita harus percaya kepada Allah yang telah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Malaikat itu adalah makhluk yang taat kepada Allah. Nah, ada berapa sih malaikat di sini yang harus kita ketahui? Ada 10 malaikat. Nah, siapa saja 10 malaikat itu? Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Raqib, yang keempat Atid, yang kelima Israil, yang keenam Munkar, yang ketujuh Nakir, yang kedelapan Israfil, yang kesembilan Ridwan, dan yang kesepuluh malaikat Malik. Dari ke-10 malaikat tersebut, malaikat itu punya tugasnya masing-masing. Yang pertama tadi apa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah ke nabinya, yaitu nabi kita adalah Nabi Muhammad. Nah, yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya membagikan rezeki kepada semua makhluknya. Semua makhluk itu meliputi apa saja, Bu? Ya manusia, tumbuhan, hewan. Nah, itu sudah dibagi rata oleh Allah. Terus yang membagikan siapa? Malaikat. Sudah diberikan porsinya masing-masing. Nah, yang ketiga itu adalah malaikat Raqib. Malaikat Raqib itu tugasnya adalah mencatat amal perbuatan baik yang dilakukan manusia. Dan yang keempat adalah malaikat Atid. Malaikat Atid itu tugasnya juga sama, mencatat amal. Tapi kalau malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk yang dilakukan oleh manusia. Nah, sebenarnya kalian itu tidak sendirian loh anak-anak. Di samping kanan kiri kalian dijaga oleh 2 malaikat. Malaikat apa, Bu? Ya malaikat Raqib dan Atid. Nah, kalau kalian melakukan perbuatan baik, kalian langsung dicatat oleh malaikat Raqib. Kalau kalian melakukan perbuatan buruk, kalian langsung dicatat oleh malaikat Atid. Nah, perbuatan baik dan perbuatan buruk itu apa saja? Misal ya, kalau ibu kalian menyuruh kalian untuk menyapu lantai. Nah, tapi kalian tidak mau. Berarti malaikat Atid langsung mencatat. Oh, si A tidak mau menyapu lantai. Langsung begitu. Dicatat di amal yang buruk. Nah, jadi untuk menghindari jadi kalau kalian mau nabung amal yang baik, selalu berbuat baik dimanapun kalian berada. Kalau orang tua kalian menyuruh untuk menyapu, untuk membeli apa, kalian harus melakukan. Jangan berkata kotor atau membantah. Nanti kalian langsung dicatat. Nah, di dunia ini kita tidak. Di dunia ini hanya sementara anak-anak. Jadi banyak-banyaklah kalian untuk membuat untuk berbuat perbuatan yang baik, yang selalu bermanfaat, yang selalu yang bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, langsung ke malaikat Israil. Malaikat Israil itu tugasnya adalah mencabut nyawa. Nah, kalau kalian melihat orang-orang yang akan sakaratul maut, itu sebenarnya malaikat Israil sudah di sampingnya, sudah siap-siap untuk menyabut nyawa orang yang akan sakaratul maut. Nah, yang keenam adalah malaikat Munkar. Nah, malaikat Munkar itu tugasnya apa? Tugasnya adalah menanyai manusia di dalam kubur. Nah, di sini hati-hati kalian. Tadi kan ibu sudah menjelaskan kalau hidup di dunia itu selalu berbuat baik.
agar amal kalian dicatat yang baik juga. Nah, kalau kalian selalu melakukan perbuatan baik, nanti kalau kalian meninggal, nanti kalau kalian di dalam kubur, malaikat Israel kan malaikat mungkar kan akan menanyai pertanyaan-pertanyaan seperti man robuka itu. Nah, kalau kalian berbuat baik, pasti kalian langsung lancar dalam menjawabnya. Jadi berlomba-lombalah dalam kebaikan ya. Nah, yang ketujuh adalah malaikat nakir. Malaikat nakir itu tugasnya adalah menanyai mungkar nakir itu menanyai kalian di dalam kubur. Nah, mungkar nakir itu sama ya tugasnya. Terus yang kedelapan adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu tugasnya meniup sangkakala sebagai tanda datangnya hari kiamat. Nah, nanti kalau hari itu akan datang, ditandai dengan tiupan sangkakala. Itu apa? Sangkakala itu seperti terompet. Nanti ada bunyi terompet yang panjang sekali. Nah, itu adalah tanda bahwa akan datangnya hari kiamat. Nah, itu juga saling berhubungan dengan perbuatan baik kalian loh. Kalau kalian selalu berbuat baik, pasti kalian akan tidak menemukan hari itu. Kalian akan tidak dipertemukan kalian tidak akan mengalami hari kiamat. Nah, yang kesembilan adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu adalah tugasnya menjaga surga. Kalau yang ke-10 adalah malaikat Malik. Malaikat Malik itu tugasnya menjaga neraka. Surga dan neraka itu apa, Bu? Surga itu adalah tempat yang indah, dimana kalau hari kiamat itu sudah datang, nah nanti kita akan pindah ke tempat yang dinamakan surga dan neraka. Ini juga berhubungan tentang perbuatan baik kalian tadi. Kalau kalian berbuat baik, pasti kalian akan masuk surga. Kalau kalian berbuat banyak yang jelek, pasti kalian masuk neraka. Kalian mau masuk surga atau masuk neraka? Kalau ibu ya pinginnya ya mau masuk surga, karena di surga itu indah sekali. Kita ditemani banyak bidadari, ingin itu selalu ada. Tapi kalau di neraka kita diharuskan untuk membayar amal perbuatan buruk kita terlebih dahulu. Nah, membayarnya melalui neraka. Nah, di neraka kita itu nanti dihadapkan dengan seperti api, seperti itu. Nah, kalau kalian banyak perbuatan buruk ya kalian masuk neraka dulu, baru itu masuk surga. Nah, dari sini paham ya anak-anak? Berarti kalian harus banyak-banyak berbuat baik agar yang pertama, di dalam kubur kalian dapat menjawab pertanyaan, dan yang kedua, kalian akan masuk surga. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Artinya kita harus percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasulnya. Nah, Allah telah menurunkan ada 4 kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan melalui Nabi Musa. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan oleh Nabi Daud. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan oleh Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Karena kita adalah orang Muslim, orang Islam, jadi kitab kita adalah Al-Quran. Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Nah, yang selanjutnya adalah iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul-Rasul Allah itu artinya kita harus percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasulnya untuk menyebarkan ajaran agama Allah. Allah membimbing manusia pada ajaran agama yang benar. Nabi dan Rasul
Dan nabi dan rasul yang harus kita percaya, yang harus kita ketahui ada berapa? Ada 25 nabi. Siapa saja? Yaitu yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, terus ada Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nah, ya, rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Artinya kita harus percaya akan datangnya hari kiamat atau hari akhir tersebut. Hari akhir itu yaitu berakhirnya kehidupan dunia. Namun manusia tidak akan mengetahui kapan hari itu datang. Allah sudah memberitahu bahwa hari akhir itu akan ada, tapi Allah merahasiakan hari itu. Jadi sebelum hari itu datang, kita harus berlomba-lomba dalam berbuat baik agar catatan amal baik kita itu banyak. Terus kalau kita dimintai pertanggungjawaban, kita siap untuk mempertanggungjawabkan, dimudahkan dalam pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi, yang dilontarkan oleh siapa tadi? Malaikat, bukan Nabi ya. Terus kita akan masuk ke surga. Ya. Siapa yang ingin masuk ke surga? Ya, semuanya mau masuk, semuanya pasti mau masuk ke surga. Ya. Dan rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah. Iman kepada qada dan qadarnya Allah itu artinya kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah merupakan kehendak dari Allah. Usia, rezeki, jodoh, maut sudah ditetapkan oleh Allah. Namun manusia harus tetap berusaha. Meskipun kita sudah, sebelum kita lahir, semuanya sudah direncanakan oleh Allah, kita akan kemana, kita akan seperti apa, sebenarnya sudah direncanakan, sudah ada bukunya. Namun kita kan tidak tahu, itu semua kan dirahasiakan oleh Allah. Nah, meskipun begitu, manusia harus tetap berusaha. Kalau kita hanya diam, kalau kalian berpikir kan sudah direncanakan oleh Allah, jadi kita nggak usah berbuat apapun, ya itu salah. Meskipun sudah direncanakan, ya kita harus tetap berusaha. Buat apa? Selain kita memperbanyak perbuatan baik, kita juga akan bisa mengubah takdir kita. Tapi kalau takdir seperti jodoh, maut, itu sudah pasti itu. Tapi untuk mencapai itu, kalian harus butuh usaha. Apa saja usahanya? Ya apapun itu yang bisa kalian usahakan. Contoh nih, kalau kalian mau nilai 100 katakanlah, berarti kalian harus belajar yang giat. Kalian harus belajar pagi, siang, malam, di rumah, di sekolah. Terus saat ujian pasti kalian bisa dan mendapat nilai 100, ya seperti itu. Nah, itu tadi adalah 6 rukun iman yang harus kita ketahui. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah kalian ada yang kurang paham atau sudah paham semuanya? Kalau nanti masih ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan,
WhatsApp ya. Nanti akan ibu jawab. Nah, untuk semuanya saja. Nah, kalau bisa ya nanti bertanya biar kalian paham, benar-benar paham terkait materi tentang rukun iman. Coba sekali lagi perhatikan ibu, dengarkan ibu, amati ibu, tirukan apa yang ibu lakukan. Sebelumnya dengarkan terlebih dahulu ya. Kalau ibu bilang tepuk rukun iman, jawabnya prok prok prok. Yang pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga kitab, yang keempat Rasul, yang kelima hari kiamat, yang keenam kodok dan qadar, gitu ya. Sudah siap semuanya? Nah, kalau sudah, kita lakukan bersama-sama ya. Tepuk rukun iman. Yang pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga kitab, yang keempat Rasul, yang kelima hari kiamat, yang keenam kodok dan qadar. Tepuk tangan buat kalian semua. Yeah. Nah, kalian kan tadi sudah menyimak tentang penjelasan dari apa itu artinya rukun iman, terus apa itu apa saja rukun iman. Nah, kalau sudah, ibu mempunyai tugas buat kalian, yaitu kerjakan soal yang ada di buku cetak. Kan soalnya ada 5. Nah, nanti kalian kerjakan, terus kalian kirim jawabannya di WhatsApp ya. Nanti bisa jabri ibu masing-masing, jangan di grup ya. Nanti kalau di grup teman kalian tahu, terus bisa nyontek. Nah, langsung dijabri ke ibu masing-masing ya. Terus itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah menghafalkan 6 rukun iman. Nah, hafalannya dikirimkan di grup melalui grup WhatsApp melalui VN. Nah, nanti kan yang sudah mengirim VN jangan lupa di bawahnya ditulis namanya. Nanti akan ibu nilai. Nah, berarti tugasnya apa anak-anak? Ada 2 tadi. Yang pertama adalah mengerjakan soal yang ada di buku cetak. Yang kedua, menghafalkan rukun iman dikirim di grup WhatsApp melalui VN. Ya, betul. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita tadi sudah membahas terkait apa itu rukun iman. Rukun iman itu terdiri dari apa artinya rukun iman dan macam-macam dari rukun iman. Arti dari rukun iman tadi apa? Rukun iman adalah dasar-dasar kepercayaan kita sebagai seorang muslim. Nah, terus macam-macam dari rukun iman itu tadi ada 6, apa saja? Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadarnya Allah. Mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Tetap semangat, belajar, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Ibu tunggu di grup WhatsApp ya, sama yang di Japri. Selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini.
sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.